Halo, selamat pagi murid-murid kelas 9 SMK Gamaliel. Bertemu lagi dengan Pak Rahmat di mata pelajaran seni lukis. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita ke materi selanjutnya, yaitu di materi kali ini kita akan membahas tentang seni lukis ekspresionis. Apa itu seni lukis ekspresionis dan seperti apa seni lukis ekspresionis? Kita masuk ke PowerPoint ya. Oh iya, sebelum kita mulai belajar seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang kita pelajari hari ini dapat kita serap dan kita terima dengan baik dan bisa berguna bagi kehidupan kita ke depannya. Berdoa dipersilakan. Selesai? Baik ya, Bapak buka dulu PowerPoint-nya. Baik, nah di sini PowerPoint-nya sudah ada. Seni lukis ekspresionis, kita masuk ke pertemuan kelima ya. Materinya yang akan menjadi keyword atau kata kunci itu apa itu ekspresionis, siapa pencetus seni lukis ekspresionis, di mana aliran ekspresionis itu mulai muncul, sejak kapan aliran ekspresionis itu muncul, aliran ekspresionis itu bagaimana aliran ekspresionis itu bisa berkembang. Nah, kata kunci ini, 5 kata kunci ini kita jadikan pedoman dalam explore tentang materi ekspresionis ya. Baik, kita lanjutkan. Sudah siap ya? Oke. Nah, persiapan alat dan bahan dalam pembelajaran seni lukis kali ini seperti biasa, persiapan yang sama dengan ketika kita mempelajari materi sebelumnya, yaitu cat air yang harus kita siapkan atau cat akrilik, lalu kanvas atau kertas gambar ukuran A3 ya, kertas gambar ukuran A3, buku gambar, lalu kuas dan palet, dan gelas cuci dan celemek agar tidak mengotori baju kamu ya. Nah, apa itu ekspresionis? Ekspresionis adalah kecenderungan seorang seniman untuk mendistorsikan kenyataan dengan efek-efek emisional. Maksudnya adalah melibatkan emosi atau perasaan dari seorang seniman pada karya seni lukis. Aliran lukis ekspresionis ini merupakan perkembangan dari aliran impresionis, ya, kelanjutan dari aliran impresionis karena ada kejenuhan dengan aliran impresionis yang lebih cenderung berada di luar ruangan, harus dengan cepat, harus menangkap momen, gitu kan. Nah, di aliran ekspresionis ini, seniman-seniman yang lebih suka diam di studio atau melukis di studio mencoba membawa aliran impresionis ke dalam studio. Nah, sedangkan kan impresionis itu dia menangkap momen gitu. Nah, tidak saling berkaitan dengan impresionis, yaitu kemunculannya ketika kemunculan fotografi. Jadi ketika ekspresionis ini juga ingin mengangkat kembali seni lukis agar bisa kembali berjaya gitu kan ke masa keemasannya. Karena kan perkembangan fotografi pada saat itu juga sangat digemari ya, sehingga orang-orang daripada dilukis lama gitu kan pose, mendingan difoto lebih cepat, terus hasilnya lebih realistis dan lain sebagainya lah gitu. Dan lebih modern pada saat itu kan orang-orang bilang. Meskipun pemotretan pada zaman dulu nggak sebentar gitu, lama, jadi patung juga, cuman lebih mending dibanding harus jadi model lukisan gitu, karena harus berjam-jam berpose kan. Nah, di aliran ekspresionis ini lebih menekankan emosi atau perasaan dari si pelukis, jadi tanpa melihat seperti aliran impresionis tadi lah, tapi teknik misalnya kayak garis tegas, pendek, terus penggunaan warna-warna ya, warna-warna dan cat dia dibiarkan bercampur di atas kanvas juga masih tetap digunakan gitu. Kita lanjutkan. Nah, di mana aliran ekspresionis ini mulai muncul? Aliran ekspresionis mulai muncul pada abad ke-19, tidak lama setelah aliran impresionis. Jadi hampir berbarengan lah beberapa tahun gitu kan.
karena adanya kejenuhan daripada para pelukis terhadap aliran impresionis yang harus keluar ruangan dan gitu-gitu aja lah. Karena seni lukis pada saat itu juga sangat terpatok dengan gaya-gaya Renaissance atau gaya-gaya klasik, lukisan klasik realis. Nah, ekspresionis lebih banyak menggambarkan emosi kekecewaan, amarah, emosi negatif lainnya dibandingkan emosi bahagia. Jadi benar ya, orang apa? Seniman yang meluapkan emosi, dan kebanyakan memang kesedihan, kecewaan gitu kan, rasa hal-hal emosi negatif memang kebanyakan akhirnya gitu. Vincent van Gogh mewakili salah satu pelopornya gitu kan. Dan bahkan banyak dari kalangan pelukis ekspresionis ini melakukan hal-hal ekstrim dengan misalnya mencampur cat lukis dengan darahnya sendiri, atau misalnya hal-hal lain lah yang ya sebenarnya hal-hal itu negatif gitu, tapi di seni akhirnya jadi sah-sah saja dilakukan. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kamu bisa explore sendiri, baca lagi artikel lebih banyak ya. Nah, bagaimana aliran ekspresionis bisa berkembang? Aliran ekspresionis berkembang dari kejenuhan dengan prinsip-prinsip impresionis. Sebagian seniman impresionis yang menyendiri lebih banyak menghabiskan waktu di dalam studio, tadi yang Bapak bilang ya, dengan model lukisan yang dibuat. Ekspresionis dianggap mewakili karena bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, sekaligus mewakili emosi dari sang seniman sendiri. Jadi ini ekspresionis itu ya karena mungkin para pelukisnya introvert, ya, lebih senang di ngelukis. Kalau ngelukis di luar ruangan dikerubudin orang kan, lagi ngelukis tiba-tiba orang udah ngumpul aja di sekeliling kita gitu kan, jadi nggak konsen gitu ngelukisnya gitu kan. Makanya ya ini mungkin pelukis-pelukis yang lebih senang ya udah dalam studio aja lah, biar nggak banyak yang ganggu, nggak banyak yang kepo terhadap apa yang dia lakukan. Tahu-tahu nanti lihat pas pameran aja gitu. Nah, jadi memunculkan aliran ekspresionis ini. Nah, beberapa lukisan ekspresionisme yang sebelah kiri adalah karya Affandi. Affandi adalah salah satu maestro lukis Indonesia. Nanti kamu bisa search juga ketika kamu cari ekspresionis, pasti muncul lukisan Affandi. Ini tentang self portrait di Kusumba Beach, di pantai Kusumba. Ini ya lukisan ekspresionis itu mirip, mendekati, ada yang mendekati abstrak ya, karena saking ekspresifnya gitu, tapi tetap wujudnya tuh kelihatan. Kalau abstrak kan benar-benar nggak kelihatan wujudnya, sangat susah menginterpretasikan wujud dari lukisan itu sebenarnya gitu kan. Tapi kalau ekspresionis bentuknya masih kelihatan, masih bisa dilihat, oh wajahnya, misalnya wajah, oh ada wajah, bentuk lainnya gitu, oh ini ada muka, mata, mulut, tangan gitu kan, kepalanya, mesti bisa kelihatan lah wujudnya kalau di ekspresionis. Nah, yang di sebelah kanan adalah karya Vincent van Gogh, self portrait, ya, lebih rapi ekspresionisnya, tapi coba lihat backgroundnya itu kan asik banget ya, gerakan backgroundnya, terus goresan-goresan kuasnya Vincent van Gogh. Vincent van Gogh ini salah satu pelukis yang terkenal setelah kematiannya. Waktu dia masih hidup, gosipnya dia hanya, kok gosip ya, jadi catatannya selama hidupnya Vincent van Gogh hanya berhasil menjual 2 lukisan saja ya. Dan Vincent van Gogh itu salah satu pelukis yang menderita semasa hidupnya karena hanya berhasil menjual 2 lukisan pun dijual. Yang pertama ditukar dengan roti atau dengan gandum gitu ya, ibaratnya kalau kita mah hanya ditukar dengan makanan. Dan yang satu lagi ditukar, iya dua-duanya juga ditukar sama makanan sih gitu. Nah, beberapa puluh tahun setelah kematian Vincent van Gogh, ketika rumahnya akan dijual, ketemulah sama kolektor lukisan-lukisan Vincent van Gogh ini. Jadi yang merasakan nikmat dari harga lukisannya sebenarnya ya cucu-cucunya ya, anak-anak dan cucu-cucunya. Tapi itu pun masih dengan harga yang murah pada saat itu, karena kan yang memainkan harga lukisan sebenarnya lebih ke kolektornya setelah masuk museum, setelah booming dan sebagainya. Nanti kamu bisa baca lebih lanjut tentang Vincent van Gogh, itu banyak di internet biar lebih jelas.
Oke, kita lanjut. Nah, ini yang di sebelah kanan. Nah, yang ini, yang sebelah kanan itu yang The Scream karya Evan Munch. Ini salah satu karya yang cukup legend juga, keren gitu kan. Karya ekspresionis, bentuk wujudnya masih kelihatan kan, langitnya kelihatan tuh di atas jembatan ya, di atas sungai masih kelihatan wujud bentuknya. Penggunaan warnanya, nah ini agak-agak ekstrim, dia agak berani menggunakan warna-warna gelap, warna-warna hitam gitu ya. Kalau penggunaan warna gelap masih boleh, tapi ini dia ekstrim menggunakan warna hitam karena ini lebih ekspresionis gitu kan. Meskipun penggunaan warna-warna hitam atau putih agak dihindari, bukan berarti nggak boleh, tapi dihindari ya, agar ya karena tekniknya seperti itulah gitu. Lalu yang di atas Bapak nih, ini adalah Sunflower karya Vincent van Gogh. Ini salah satu lukisan yang fenomenal karena harganya itu sampai triliunan, puluhan triliun ya. Ini makanya harganya lumayan cukup mengagetkan, salah satu lukisan termahal, pernah menjadi salah satu lukisan termahal di dunia. Dan sekarang, padahal ini lukisannya nggak gede-gede banget, cuma 2 kali ukuran A3, berarti ukurannya A2 ya. Ukurannya A2, nggak gede gitu, kecil, sama kayak seukuran lukisan Mona Lisa lah. Kalau kamu jalan-jalan ke museum sekarang kan lukisan gede-gede ya, 2 meter kali 3 meter, 2 meter kali 2 meter gitu. Paling kecil tuh lukisan sekarang tuh 1 meter kali 1 meter gitu. Nah, kalau ini lukisan-lukisannya ya masih kecil ukurannya, bisa dibilang masih kecil lah, ya segede papan tulis kecil di rumah, 2 kali A3. Tapi harganya bisa semahal itu. Nah, ini kenapa lukisan Sunflower ini sangat fenomenal? Karena Vincent van Gogh ketika membuat lukisan ini, kabarnya dia memotong kupingnya, lalu darah yang dari kuping itu dia campurkan ke dalam cat, sehingga kabarnya warna oranye pada bunga matahari di sini adalah pencampuran warna darah dengan warna cat. Seperti itu. Serem juga ya. Ini pelajaran seni lukis atau pelajaran horor? Kita lanjut. Kita langsung masuk ke tugas. Tugas kamu adalah kali ini melakukan observasi di media internet mengenai sejarah dan teknik seni lukis ekspresionis. Lalu kamu ceritakan kembali, jadi membuat resume kembali ya. Cukup ya minimal 1 halaman saja, tapi dengan bahasamu sendiri mengenai sejarah ekspresionis beserta gambar. Nah, biasakan tugas seni lukis itu kamu sertakan di atasnya ada gambar lukisan. Ya, awal di atasnya ada gambar lukisan dulu, beberapa lukisan lah, 1 atau 2 berapapun minimalnya. Lalu di bawahnya baru keterangan bahasamu sendiri, kamu baca mulai dari kamu terangkan mulai dari sejarahnya. Tadi ya menggunakan 5 indikator tadi, terus bagaimana di mana aliran seni lukis itu berkembang, siapa aja pelukis yang terkenalnya, terus bagaimana bisa berkembang dan sebagainya lah. Nah, itu kamu jadikan indikator untuk membuat resume. Ya minimal 1 lembar, boleh lebih gitu kan. Nggak usah panjang-panjang, yang penting intinya bisa tersampaikan dengan bahasamu sendiri. Ya. Dan ketentuannya. Oh iya, dan lalu satu lagi, pilihlah salah satu lukisan ekspresionisme yang akan kamu tiru untuk minggu selanjutnya ya. Yang akan kita tiru. Nah, ketentuannya adalah tugas dikumpulkan dalam bentuk PDF, ya minimal 1 halaman, boleh lebih. Nggak boleh copy paste karena Bapak akan baca dan akan ketahuan siapa yang copy paste punya teman. Tugas dikirimkan di Google Classroom, jangan lupa menuliskan nama, kelas, dan absen di bagian kanan bawah. Ya, tugas dikumpulkan paling lambat jam 15.00. Oke, bentar ya. Nggak usah lama-lama kan bikin resume doang. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa. Jika ada pertanyaan, kamu bisa tanya-tanya lewat WhatsApp seperti biasa ya. Sampai jumpa. Selamat belajar. Bye-bye. Nah, kamu sudah menyaksikan video tadi ya. Selamat mengerjakan, kerjakan dengan baik dan serius. Selamat belajar. Sampai jumpa. Bye-bye.